Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas Metopen dengan judul Hubungan Jumlah Perdarahan Terhadap Kejadian Shivering Pasca Spinal Anestesi di Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga. Untuk latar belakang, anestesi spinal adalah pilihan yang dapat dilakukan untuk tindakan pembedahan karena memiliki kontrol nyeri yang lebih baik. Anestesi spinal juga dapat menghasilkan masa pemulihan pos-operasi yang lebih cepat, meminimalkan penggunaan jumlah obat-obatan anestesi, dan mengurangi penggunaan ruang perawatan intensif. Spinal anestesi merupakan penyuntikan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid yang menghasilkan analgesia. Pemberian obat lokal anestesi ke dalam ruang subarachnoid di antara vertebra lumbal 2 sampai 3, lumbal 3 sampai 4, dan lumbal 4 sampai 5 untuk menghasilkan onset obat anestesi yang cepat dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Namun, teknik anestesi spinal memiliki efek samping yang umum terjadi pada pasien operasi, yaitu terjadinya menggigil atau shivering. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan jumlah perdarahan terhadap kejadian shivering pasca spinal anestesi di RS Siaga Medika Purbalingga. Tujuan khususnya yang pertama ada untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah perdarahan pasien pasca spinal anestesi di RS Siaga Medika Purbalingga. Untuk mengetahui kejadian shivering intraoperasi pada pasien pasca spinal anestesi di RS Siaga Medika Purbalingga. Mengidentifikasi kejadian shivering pasca spinal anestesi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah perdarahan. Selanjutnya untuk menganalisis hubungan jumlah perdarahan terhadap kejadian shivering pasca spinal anestesi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis bagi institusi pendidikan, institusi kesehatan. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian yaitu mengenai hubungan jumlah perdarahan terhadap kejadian shivering pasca spinal anestesi. Yang kedua ada manfaat praktis bagi institusi rumah sakit adalah rumah sakit khususnya perawat dapat mengakses data hasil dari penelitian kasus dan dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan pelayanan. Bagi institusi pendidikan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan bacaan mahasiswa khususnya mahasiswa ahli jenjang D4 keperawatan. Bagi klien, penulisan diharapkan agar klien mengetahui hubungan jumlah perdarahan terhadap kejadian shivering pasca spinal anestesi. Untuk kerangka teori, redistribusi panas dari sentral, menggigil, kejadian shivering, faktor yang mempengaruhi adalah IMT, usia, jenis kelamin, jenis atau lama prosedur pembedahan. Untuk kerangka konsepnya, jumlah perdarahan, lama pembedahan, kejadian shivering pada pasien pasca spinal anestesi. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan rancangan desain cross-seksional. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penulisan kesimpulannya menggunakan aspek pengukuran, rumus-rumus, dan kepastian data numerik. Teknik sampling penelitian. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiono, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah
80 pasien berdasar dari jumlah sampel di atas berdasarkan jumlah pasien bulan Januari 2024 sebanyak 80 orang, bulan Februari 2024 sebanyak 92 orang, bulan Maret 2024 sebanyak 70 orang. Semua pasien tersebut. Selanjutnya ada definisi operasional, variabel penelitian, ada usia dan jenis kelamin. Untuk usia, definisi operasional lama hidup responden dari lahir sampai saat penelitian. Cara dan alat ukur atau pengukuran rekam medik. Hasil ukur kurang dari 20 tahun, 20 sampai 35 tahun atau lebih dari 30 tahun. Skala ukur ordinal. Untuk jenis kelamin, karakteristik biologis yang dilihat dari penampilan luar. Menggunakan lembar observasi untuk hasil ukurnya, laki-laki perempuan. Skala ukurnya nominal. Selanjutnya, alat ukur penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengujikan alat ukur yang akan digunakan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui alat ukur tersebut valid atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur lembar observasi, yaitu lembar observasi untuk mencatat jumlah perdarahan. Cara yang digunakan untuk memperkirakan jumlah perdarahan dengan mengukur jumlah darah yang berada di tabung suction. Tambahkan perkiraan jumlah darah di kasa dan 15 dop. Kasa yang penuh darah ukuran 4 kali 4 cm mengandung 10 cc darah. Satu duk dapat menampung 100 sampai 150 cc darah. Yang kedua, lembar observasi untuk mencatat kejadian shivering dengan mengacu pada skor shivering menurut Crossley dan Mahajan. Derajat 0 tidak menggigil, derajat 1 adanya satu atau lebih dari tanda berikut: piloereksi, vasokonstriksi perifer, dan cyanosis perifer, tanpa adanya aktivitas otot tanpa menggigil. Derajat 2 adanya aktivitas otot wajah atau menggigil. Derajat 3 adanya aktivitas otot muka dan di leher. Derajat 4 pasien menggigil di seluruh tubuh dan kedinginan. Selanjutnya ada analisis data penelitian. Yang pertama ada analisis univariat. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pada setiap variabel penelitian. Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisa univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi bukti langsung yang dapat dilihat pada jumlah perdarahan terhadap kejadian shivering. Yang kedua ada analisa bivariat. Analisa bivariat dilakukan pada variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis korelasi pada penelitian ini adalah hubungan jumlah perdarahan dengan kejadian shivering intraoperatif. Pengujian analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan uji Spearman rank. Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik non-parametris sesuai dengan data-data ilmu sosial dan dapat digunakan bukan untuk skor eksak dalam pengertian keangkaan, melainkan semata-mata merupakan tingkatan atau rank serta sesuai dengan sampel yang kecil. Metode analisis data statistik non-parametris dalam penelitian ini adalah metode korelasi rank Spearman. Sugiono menyatakan bahwa korelasi rank Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel berskala ordinal, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama ada principle of beneficence. Dalam sebuah penelitian yang patut untuk menjadi prinsip ialah kebaikan, di mana penelitian yang dilakukan memang mampu untuk memberikan manfaat kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada the principle of respect for human dignity. Dalam sebuah penelitian harus memegang prinsip prinsip menghormati harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada the principle of justice. Dalam sebuah penelitian diharapkan mampu menerapkan prinsip keadilan terutama terhadap subjek maupun partisipan dalam penelitian. Yang keempat ada informed consent.
Dalam sebuah penelitian diharapkan partisipan mempunyai informasi yang adekuat tentang penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela. Yang terakhir ada vulnerable subjects atau aspek penelitian yang rentan dalam penelitian. Berikut presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.